Ya, Pak. Ini beberapa rekonsiliasi yang diperbolehkan. Penjualannya oke, 20 tetap, HPP-nya tetap, laba kotornya tetap. Nah, ini untuk biaya makan kantor. Kalau dia bunyinya adalah tunjangan, itu boleh. Kalau dia bunyinya tunjangan, itu boleh. Tunjangan makan itu boleh. Tapi kalau dia biaya, kayak tadi, ya, biaya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian biaya pengobatan boleh. Ini biaya pengobatan kan biasanya untuk apa namanya P3K itu boleh. Training boleh karena untuk meningkatkan pelatihan ini ya, training untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Seragam satpam boleh. Ya, karena logikanya kan satpam tidak bisa dikatakan satpam kalau dia nggak pakai seragam, benar nggak? Tapi kalau Yep. biaya seragam karyawan itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia biaya seragam satpam itu boleh. Kemudian biaya angkut ya, karena ini berhubungan dengan produksi boleh. Kemudian biaya bunga pinjaman juga diperbolehkan. Nah, ini cadangan kerugian piutang, cadangan perhitungan piutang nggak boleh ya, tidak boleh ada cadangan kerugian ya. Ini kan masuk biaya tapi tidak diperbolehkan, Mak. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dicatat di menurut perpajakan. Ya. Kemudian biaya listrik boleh karena dia berhubungan dengan biaya produksi atau biaya operasional. PBB dan materai boleh, ini pajak bumi dan bangunan itu ini masuk karena dia punya gedung ya, karena dia punya gedung di sini tadi. Ini dia punya bangunan permanen, jadi dia harus bayar PBB ya. Nah, kalau PBB direktur itu nggak boleh. PBB rumahnya direktur itu nggak boleh. Ya, misalkan ini PBB rumah direktur, nah tidak boleh di sini. Nah ini pemberian fasilitas ya, itu tidak boleh. Tapi kalau PBB kantor itu boleh karena dia punya bangunan. Kemudian penyusutan aset tetap. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tercatat berapa? 150 juta. Tapi yang diakui berapa? Hanya 75 juta. Karena ini ada penjelasan di bawah. Penyusutan aset tetap menurut pajak adalah 75 juta. Sedangkan menurut akuntansi adalah 150 juta. Itu karena 150 juta adalah penyusutan 1 tahun. Sedangkan kita lihat dulu tanggal pembelian bangunannya yaitu tengah tahun, maka 150 juta dibagi 2 adalah 75 juta. Coba kita lihat pembelian aset tetapnya tanggal berapa. Nah, tanggal 5 bulan 7. Bulan 7 itu berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya berarti anggaplah 6 bulan. 6 bulan berarti yang diakui adalah separohnya. Karena di sini yang dicatat adalah 150 juta, ya. Berarti yang diakui adalah real bulannya. Bukan 150 juta, tapi yang diakui adalah 75 juta. Kemudian premi asuransi boleh ya, ini premi asuransi boleh. Cuman kita harus lihat juga ini premi asuransi untuk apa. Ya, premi asuransi juga kita lihat premi asuransinya untuk apa. Misalkan premi asuransi kebakaran boleh. Ya, premi asuransi BPJS itu juga boleh sekarang. BPJS itu mau dibebankan juga. Kecuali asuransi jiwa untuk direktur itu nggak boleh. Tapi kalau untuk premi asuransi untuk kebutuhan bersama, kebutuhan perusahaan atau BPJS, sekarang kan BPJS ya pakainya ya. Wajib kan BPJS itu, nah itu baru boleh. Kemudian yang satu lagi nih yang jadi perhatian adalah sumbangan HUT RI. Nah, ini nggak boleh. Sumbangan HUT RI. Karena dia bersifatnya kan satu kali itu nggak boleh sumbangan. Termasuk yang kemarin saya ceritakan, sumbangan misalkan karyawannya sedang punya gawe, itu nggak boleh. Misalkan sumbangan Saharul lagi sunatan, itu nggak boleh. Ya, Pak. Sumbangan Kopernandus nikah, gitu nggak boleh. Ya. Tidak boleh dibebankan.
Yang boleh adalah misalkan sumbangan untuk panti asuhan, itu boleh. Ya, sumbangan panti asuhan itu kan sebagai bagian dari CSR. Itu sifatnya kontinu. Sumbangan panti asuhan yang sifatnya kontinu, tidak insidental. Kalau HUT RI ini kan insidental, karena setahun sekali kan, ini nggak boleh. Ya. Tapi kalau sumbangan misalkan panti asuhan yang rutin sifatnya itu boleh. Ya. Tolong nanti bisa dicatat teman-teman kalau menjadi bahan pertimbangan. Sumbangan HUT RI tidak boleh ya, ini sebagai pengurang. Jadi laba operasinya adalah total biaya operasi 1075 ini menjadi 955. Ya. Total bersih laba usahanya ya dari ini 12.500 dikurangi dengan 955 ketemunya 11.545. Oke, sekarang pendapatannya. Pendapatan di luar usahanya ada dividen, pendapat di luar usaha ada dividen. 246.500. Kenapa yang diakui 290? Ada apa dengan 43.500? Nah, ini dia. Dividen menurut pajak adalah 290 juta, padahal yang tertera 246.500. Hal itu dikarenakan 246 ini sudah termasuk pajak 15% dan nilai awal dividen adalah 290. Tidak boleh pajak dividen itu kan sifatnya final. Tidak boleh dikreditkan. Ya, pajak dividen ini yang 15% ini kan final. Tidak boleh dikreditkan. Jadi angkanya tetap harapannya itu kan ini dikurangkan kan? Nah, ini tidak, tapi yang diakui adalah keseluruhan 290 juta karena ini sifatnya final. Ini sifatnya final. Sifatnya PPh atas dividen adalah pajak final yang tidak boleh dikreditkan. Oke. Kemudian keuntungan selisih kurs ya 10 juta, jelas tadi 10 juta. Kemudian total pendapatan ya ini ada 300 juta. Total pendapatan lain-lain ya 300 juta. Berarti ada selisih nih. Ya, ini kan ada beda nih, laba bersih sebelum pajak 11.681.500 sekarang menjadi 11.845 11.845 juta. Lebih besar nggak? Lebih besar karena ada pembebanan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk masuk di aturan pajak. Berarti kalau labanya lebih besar dibandingkan dengan laba akuntansinya, laba pajak dan laba akuntansi lebih besar, nanti yang diperhitungkan sebagai PPh terutangnya dari mana? Dari laba bersih ini 11.845 juta ya 11.845 juta. Kalau labanya lebih besar, logikanya pajak yang dibayarkan PPh 29-nya juga lebih besar. Benar nggak? Ini kan labanya sedikit nih. Ya, labanya lebih kecil daripada laba ini. Nah, benar nggak? 11.681.500 dan 11.845.000. Ya. Ini sampai di sini ada pertanyaan? Jadi teman-teman nanti bisa dipertimbangkan, diperhatikan memang kadang-kadang yang agak ribet ini loh. Nama biaya, kemudian nama tunjangan itu. Ya silakan ada yang mau ditanyakan? Kak Fernandus? Bingung ya? Ya besok kalau udah mulai latihan, mulai agak. Ya Pak, masih coba mau. Bingungnya di mana? Masih coba memahami Pak. Masih antara yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan itu ya? Iya Pak, itu yang membuat agak sedikit bingung Pak. Ya memang seperti itu ya. Aturan pajak itu kadang-kadang ini yang tadi ya, ini biaya makan kantor ini tidak boleh, tapi kalau dia tunjangan boleh. Tunjangan diperbolehkan. Tunjangan itu boleh. Tunjangan makan boleh. Tapi kalau biaya itu tidak boleh. Nah kan, saya juga bingung kenapa alasan seperti itu. Kemudian cadangan
perhitungan piutang juga tidak diperbolehkan, ini nggak boleh. Ini jelas kalau cadangan piutang ini juga jelas tidak. Kemudian penyusutannya ini metodenya diakui adalah garis lurus. Kenapa cuma 75? Karena dia beli aset bulan apa? Dia beli aset bulan Juli, 5 Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. Ya. Harusnya dia memang 150 juta, karena 150 juta ini kan setahun ya. Kalau setengah tahun hanya 75. Ya, betul Pak. Kemudian premi asuransi ini boleh kalau premi asuransinya misalkan BPS, ya, ini boleh. Tapi kalau premi asuransi untuk asuransi jiwa untuk direktur itu nggak boleh. Ataupun premi asuransi kebakaran gedung itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau premi asuransi kebakaran rumahnya direktur itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh dibiayakan. Kemudian sumbangan HUT RI ini tidak boleh karena memang dia bersifat pertama insidental dan kedua bentuknya adalah sumbangan. Ini kayak sumbangan-sumbangan, misalkan sumbangan ke pernikahan karyawan, sumbangan direktur yang melahirkan, itu nggak boleh. Tapi kalau sumbangan ke panti asuhan itu boleh. Karena itu bagian dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengungkapannya jelas. Ya, misalkan ini juga sebenarnya bagian dari CSR ya, sumbangan HUT RI ini bagian dari CSR. Cuman kadang-kadang pajak tuh nggak mau ngakuin, memang dia nggak mau ngakuin sumbangan itu. Kalau di laporan keuangan sih oke ya, laporan keuangan oke, tapi di perpajakan dia nggak mau ngakuin. Kenapa nggak mau ngakuin? Karena nah ini kan bisa juga untuk akal-akalan pengurang pendapatan supaya biayanya semakin banyak dan labanya sedikit gitu. Ada juga orang yang bilang gitu. Tapi kalau disiasati misalkan sumbangan rutin untuk warga kelurahan RT atau RW gitu, itu boleh malah boleh sumbangan rutin untuk pembuatan gedung olahraga itu malah boleh. Tapi kalau sumbangan HUT RI yang modelnya kayak gini itu nggak boleh. Sumbangan ruli sedang sunat gitu nggak boleh. Ada yang tanyakan lagi? Pak, ini saya lagi masih bingung Pak, satu lagi Pak. Untuk bisa menghasilkan 25 ini, menghasilkan 75 bagaimana nih Pak? Ini. Dihitung sesuai dengan PPh-nya Pak. Ini 75 juta toh? Penyusutan aset ya, Pak, ini menurut pajak adalah 75 juta. Dengan menurut akuntansi adalah 150 juta. Karena untuk yang 150 juta ini kan untuk 1 tahun. Ya, karena dia membeli asetnya itu hanya dia beli asetnya tanggal berapa? Di tanggal ini. Tanggal ini kemarin, Pak. Tanggal 5. Ya, berarti kan penyusutannya itu dihitungnya cuma 6 bulan. 6 bulan berarti kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Yang diakui hanya 6 bulan. 6 bulannya itu berarti kan 150 dibagi 2. Ini kan untuk 1 tahun nih. 90 jutanya. Oh, ya Pak, paham Pak, sudah Pak, paham. Nah, bagi 2 akhirnya ketemunya hanya 75. Yang diakui pajak hanya 75 juta. Itu ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan yang lain. Ya, ini mulai agak-agak memang agak tricky ya, tricky. Kita harus memahami ini kalimatnya satu persatu. Ya, kita harus memahami kalimatnya satu persatu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita buka video lagi. Nah, coba nanti teman-teman bisa masih berharap minggu depan kita coba latihan ya. Kita coba latihan, nanti akan saya berikan komentar